ini itu dianggap cerita kosong saja. Kalau orang-orang dulu cerita terangkan neraka itu ada yang pingsan, ada yang langsung mati takutnya menggerunkannya neraka. Tapi kita di akhir zaman cerita neraka itu biasa saja, karena kita nggak yakin. Cerita surga juga nggak akan yakin. Gitu. Kayak itu kita jaga-jagalah. Karena Nabi dah jelaskan kan, daging yang tumbuh daripada yang haram pannaru Allahu atiyat akan menjadi bahan pembakar api neraka. Karena banyak kan, apapun yang kita makan yang bukan hak kita, itu hukumnya haram. Hakikatnya barang haram itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bangkai. Bangkai itu bukan makanan manusia. Bangkai itu makanan anjing. Itu hakikatnya. Kita ngaji hakikat kan. Penglihatannya barang halal, tetapi di sisi Allah itu adalah haram. Barang yang haram itulah yang akan merosakkan hati. Jadi contohnya, terosak juga hati kita kan. Sekarang kita ini dah awal Ramadan rahmat, akhir pertengahannya ampunan Allah. Sekarang tinggal satu. Pertama kita mungkin enggak dapat rahmat, kita enggak dapat. Kalau dapat selama puasa dari 1 sampai 10 ada yang kita rasakan. Orang dapat rahmat, bagaimana kehidupan dia, bagaimana hati dia, bagaimana peningkatan ibadah, bagaimana keyakinan peningkatannya dengan Allah Taala akan terasa oleh kita. Kesan daripada berpuasa dari 10 sampai dari 1 sampai 10. Ada terasa kita mendapat rahmat? Berubah enggak kita? Kalau enggak berubah berarti kita enggak dapat rahmat. Kemudian kita nginjak dari 1 sampai 20. Dari 1 sampai 20 ada kita mendapatkan ampunan Allah. Sedangkan 1 sampai 10 kesempatan Allah memberikan kesempatan, Allah membukakan ampunan. Walaupun dosa sebanyak buih di laut, Allah akan ampunkan semua. Ganjaran pahala yang kita lakukan bulan puasa ni enggak kehitung, besar-besar betul. Tapi kita koreksi, dah adakah kesan yang kita terasa enggak kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita merasa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang kita tinggal 10 kesempatan. 21 sampai 30. Di sini tersimpan adanya Lailatul Qadar. Satu dunia memburu siap mujahadah. Satu dunia siap enggak tidur nunggu malam Lailatul Qadar. Apa arti ibadat yang diterima Allah? Ibadat yang sempurna. Ibadat yang tidak sempurna itu macam badan enggak ada tangan, badan enggak ada kaki, itu namanya tidak sempurna. Ibadat yang akan dinilai oleh Allah SWT yang sempurna, seperti ibadat sembahyang, dari takbir sampai salam, kalau tidak diselangi dengan yang merosakkannya, itu namanya sempurna. Tapi saya mengingatkan, pendapat ulama ada dua. Ulama akhirat mengatakan, orang yang sembahyang, tidak zikir, tidak wirid, itu orang sombong dengan Allah. Orang yang sembahyang setelah salam, tidak zikir, tidak wirid, tidak doa, itu anak cucu iblis. Nah, pendapat yang kedua, orang sembahyang, berzikir, berwirid, berdoa, itu bid'ah. Rasulullah enggak lakukan. Ini pendapat yang berlaku di akhir zaman. Makanya salam aja langsung lari. Ulama zaman dahulu, ulama-ulama akhirat, orang sembahyang, tidak zikir, tidak wirid, tidak doa, itu orang yang sombong dengan Allah, dan itulah anak cucu iblis. Kembali kepada sembahyang apa yang sempurna tadi. Kalau sembahyang tadi daripada takbir sampai kita lepas berzikir, lepas berdoa, tidak diselingi dengan, tidak dikotori dengan perkara-perkara lagu, dengan main-main,
dengan lalai dan sebagainya, maka itu namanya ibadah yang sempurna. Kembali kepada tarawih yang sempurna, dari 1 sampai 10 tidak tertinggal dan tidak diselingi dengan main-main, tidak diselangi dengan lagu, tidak diselingi dengan lalai, itu namanya sempurna. Kalau kurang, berarti tidak sempurna. Kurang tarawih tidak sempurna. Dan barang kalau kita tahu fadilat sembahyang tarawih ini, andai kata punya istana, tukar dengan 1 malam tinggalkan tarawih, saya rasa istana tidak ada harga, kita akan tukar untuk kita membeli 1 malam saja sembahyang tarawih. Tapi karena kita belum ada yakin, tidak yakin dengan janji Allah, kelebihan tarawih itu, maka bukan kita ditukar, enggak ada penukarnya pun kita tinggalkan. Jadi ibadah yang sempurna itu ibadah yang penuh, selesai dengan keadaan baik. Bandingan ibadah yang tidak sempurna, itu bandingannya seperti air 1 teko, kasih kencing 1 tetes. Maka hukum semua air itu akan jadi najis semua. Begitu juga lah amal ibadah, kita selipkan kotor, maka akan kotor semua, jadinya jadi kotor semua. Sebab ibadah yang kotor itu bagaikan ibadah bangkai, tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang soleh terus memperbaiki ibadah, makin hari makin baik, makin hari makin baik, karena mereka orang-orang soleh meyakini yang nilai ibadah itu Allah. Kita sekarang yang nilai ibadah kita, yang pegang surga kita, yang pegang neraka kita, maka itu ibadah sekehendak kita, enggak ibadah menurut kehendak Allah. Bekerja menurut kehendak kita, siapa yang akan bayar gaji? Ibadah tu ibadah yang Allah nilai, ibadah yang menurut kehendak Allah. Yang perlu kita ketahui, Rasulullah suruh kita sembahyang sebagaimana aku sembahyang. Allah dalam hadis qudsi, sembahyang yang aku akan terima yang kamu sembahyang seperti Rasulullah sembahyang. Yang tidak, aku tidak terima. Maka pahamilah di situ apa artinya seperti Rasulullah, apa arti ikut Rasulullah, apa arti ngikut itu. Kita sekarang enggak paham lagi apa arti ngikut. Yang sibuk angkat ahli sunnah, kami ahli sunnah. Tapi apa arti ahli sunnah itu? Ahli sunnah itu ahli orang yang ngikut Nabi, itu ahli sunnah itu. Sekarang makna ngikut itu apa? Kita sekarang bukan sekadar tidak ngikut. Kita ngaku ahli sunnah, Nabi ke depan, kita belakang. Kita ngaku ahli sunnah. Nabi berdiri, kita duduk, kita ngaku ngikut Nabi. Nabi pakai songkok, kita gundulan, kita niru ngikut Nabi. Enggak akan diakui niru. Nabi akan akui niru yang kalau kita niru Nabi. Nabi pakai baju, kita pakai baju, itu namanya niru Nabi. Nabi lari, kita lari, itu namanya niru Nabi. Itu. Kita sekarang tidak dapat memahami apa arti niru, apa arti ngikut, apa arti ahli sunnah itu. Jadi para pemirsa, kita kembali kepada amalan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang tidak dikotori. Amalan yang dikotori itu hakikatnya bangkai. Tidak akan Allah nilai. Nah, tapi ingatlah, kita selalu akan berpecah 2 golongan. Di dunia ini ada 2 golongan. Ulama ada 2. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang. Ada orang baik, ada orang jahat. Di mana saja di dunia ini akan berlaku 2 itu. Jadi enggak usah aneh. Pendapat mesti berpendapat 2. Pendapat ini si A lain, si B lain. Itu enggak usah persoalkan. Dah jadi perpecah belah akan berlaku. Tapi ketahuilah, perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kalau kita jadikan rahmat. Kalau jadikan azab itu dengan berpisah, kita bermusuh, berkelahi, bergaduh. Terus menerus tu itu. Jadi pemirsa, kita jagalah yang kita makan. Kita bertuhan dengan Allah, enak betul. Apa saja yang kita mau lakukan boleh tanya Allah. Mau makan, ya Allah, makanan haram halal, ragu tinggalkan. Mau berjalan, ya Allah, saya berjalan hari ini baik apa tidak, ragu tinggalkan. Apa saja yang kita mau lakukan, kita mau buat, saya mau buat ini, rumah di sini baik apa enggak, ya Allah, ragu jangan buat. Apa saja kita boleh tanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertuhan dengan Allah enggak susah. Yang membuat kita susah
kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau makan yang haram tadi karena kita ragu dengan Allah. Jadi pemirsa, ini di bulan bulan puasa yang terakhir ini, satu dunia orang memburu Lailatul Qadar. Mari kita ikut-ikutan juga. Semua dijaga. Puasa itu nahan nafsu. Sekarang kita ikut nafsu karena kita enggak tahu apa itu nafsu. Semua boleh membicarakan, ulama membicarakan, semua ulama membicarakan nafsu musuh. Dalam Al-Quran nafsu musuh. Bicara kita hanya nafsu itu musuh. Tapi hakikatnya nafsu kita jadikan Tuhan. Apa itu nafsu kita jadikan Tuhan? Kita ikut semua kehendak nafsu. Karena kita enggak tahu apa itu nafsu itu. Jadi nafsu itu menurut ulama akhirat mengatakan nafsu itu keinginan. Segala keinginan itu nafsu. Nah, kita lihatlah, kita puasa nih, segala keinginan kita turutkan semua kan. Ingin makan itu, ingin makan, beli semua sebuah keinginan. Kita lihat kalau orang kaya sekarang, berapa jenis yang dia tumpukkan. Padahal masuk perut hanya tetap seperti hari-hari biasa saja kan. Akhirnya bajir, pembuangan, pembaziran. Membazir itu setan. Kehendak setan. Jangan bagaimana sejauh mana manusia itu dikatakan kejayaan manusia, sejauh mana dia boleh nahan daripada nafsu tadi. Jadi kalau bulan puasa sudah ikutkan semua kehendak nafsu, apalagi yang mau digembirakan hari raya nanti. Dengan kita segalanya ditahan waktu puasa ini, akan datanglah kegembiraan. Kegembiraan mau makan kue, kegembiraan makan buah makanan, kita sudah tahan. Tapi kalau kita sudah ikutkan semua, apalagi yang akan digembirakan. Seperti kegembiraan orang mau pesta bersanding berkahwin. Kalau sebelum akad nikah dah, segalanya dicoba semua, dah dilakukan semua. Akad pernikahan apa lagi mau dilakukan? Apalagi mau digembirakan? Sekarang banyak kan orang yang sudah ngandung 4-5 bulan, baru mau pesta, baru pernikahan. Jadi waktu nikah, apa yang akan digembirakan lagi? Sebab itu kadang pernah berlaku dalam pernikahan pun dah bercerai. Sehari 2 kali nikah, cerai. Biaya pesta enggak kehitung. Karena tidak ada kegembiraan lagi di situ. Nah, gitulah juga kita hari raya nanti. Yang akan kita rayakan kegembiraan orang menyambut hari raya. Karena segala yang diinginkan sudah ditahan semua selama puasa ini. Kita puasa bukan menahan, tetapi sebaliknya balas dendam. Puasa kita hanya nukar makan malam dengan siang. Tidak ada yang kita tahan. Segala kemauan kehendak nafsu itu kita ikut semua. Jadi apa artinya? Sebab itu kalau kita habis puasa pun, apa yang akan kita gembirakan? Apa yang kita dapat selama puasa? Maka itu kata Rasulullah, banyak orang berpuasa, dia enggak dapat apa-apa, dia hanya dapat lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang katakan Rasulullah, orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus saja. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah kita bermujahadah 10 yang akhir ini, kita mendapat hidayah dari Allah SWT. Saya itu sajalah. Silakan iklan mau lewat. Baik Bu ya. Yang pastinya perbincangan ini sungguh menarik Bu ya, dan banyak yang kita dapatin dari perbincangan ini mengenal Al-Fatih dari dekat. Yang pastinya yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami 462218 akan kami terima setelah jeda pariwara berikut ini.